بالأعمال الصالحات من الصيام وأنزل علينا القرآن فيه أكرم الكتاب الأكرم وأمرنا به للتلاوة والقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الخلائق والآنام. اللهم صل وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita telah memasuki malam ke 23. Kurang lebih tinggal seminggu lagi kita berpuasa. 7 hari lagi kurang lebih kita berpuasa. Fase ini fase terakhir bulan Ramadan. Mari kita gapai bersama-sama malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam yang istimewa. Bahkan diceritakan dalam kitab karya para ulama bahwasanya malam ini pun sebenarnya dianugerahkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dan dirahasiakan kedatangannya di zaman umat kita sekarang ini dengan alasan agar kita tidak hanya mengkhususkan pada satu malam untuk beribadah. Justru kita dianjurkan untuk mencari sepanjang bulan Ramadan, lebih-lebih 10 hari terakhir Ramadan. Bapak Ibu berbahagia, topik kita hari ini ada 3. Insyaallah adik-adik bagi yang ingin mencatat, Ustaz bantu, ada 3 topik kita malam ini. Terkumpul dalam 3 kata: Ramadan syahrul qiyam, Ramadan syahrul siyam, Ramadan syahrul qiyam, Ramadan syahrul niyam. Diulang: Ramadan syahrul siyam, Ramadan syahrul qiyam, Ramadan syahrul niyam. Yang satu wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh. Yang satu wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh. Yang pertama Ramadan syahrul siyam. Ini sudah sama-sama kita ketahui berdasarkan dari ayat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyam. Kalimat kutiba oleh ulama usul fikih dianggap sebagai kalimat perintah. Yufidul wujub, menghasilkan perintah wajib bahwa puasa itu wajib bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Dan dijadikan juga sebagai rukun Islam setelah melaksanakan sholat. Ini sudah seringlah kita bahas bahwasanya Ramadan adalah bulannya berpuasa. Dan sebenarnya ibadah yang ada di bulan lain pun ada di bulan Ramadan. Namun Ramadan diberikan keistimewaan dengan kita diwajibkan berpuasa. Kenapa diistimewakan? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam hadis qudsi, as-shaumu li, bahwa puasa itu untukku, kata Allah. Seluruh amalan umat manusia itu untuk dirinya sendiri. Dan pahalanya sudah pasti. Salat misalnya, salat berjamaah pahalanya 27. Salat sendiri pahalanya 1. Pergi haji, pergi umrah, bayar zakat, semuanya sudah ada pahalanya sendiri. Berbeda dengan puasa. Kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa kalian itu, puasa kita itu bahwasanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bi, dan akulah yang akan memberikan pahalanya langsung. Jadi pahala kita masing-masing ini berbeda, tergantung bagaimana kecintaan Allah terhadap kita dan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin pertama. Ya, insyaallah kita nggak lama-lama ceramah malam ini karena ustadznya dadakan. Yang kedua, insyaallah ini yang panjang. Ramadan syahrul qiyam. Kalau tadi Ramadan syahrul siyam, sekarang Ramadan syahrul qiyam. Ramadan saatnya berdiri, bulannya berdiri. Berdiri maksudnya apa? Berdiri menunaikan sholat malam. Maka diadakanlah namanya tarawih, qiyamul lail. Dua-duanya itu termasuk bagian dari qiyamul lail.
diawalkan setelah isya langsung, atau mau diakhirkan sebelum subuh sepertiga malam terakhir, atau mau diadakan kedua-duanya sama-sama bagus. Yang nggak bagus gimana? Yang meninggalkan qiyam sama sekali. Dosa nggak? Insya Allah nggak dosa, cuma tidak dapat keutamaan bulan Ramadan. Nah, berbedanya adalah kebiasaan para ulama sejak zaman dulu, sejak zaman tabi'in hingga hari ini, bahwasanya qiyam diiringi dengan membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena permulaan Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, kalau kita lihat sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, semalam 1 juz. Ya, bahkan kalau 10 hari terakhir bisa lebih. Ya, sampai 1,5 juz, bahkan sampai 3 juz, 3 kali lipat dari malam biasanya. Ini merupakan kebiasaan yang diamalkan oleh ulama-ulama kita sejak zaman dahulu. Bahkan diriwayatkan Imam Syafi'i ketika hari-hari biasa khatam sekali dalam sehari. Namun ketika bulan Ramadan, lebih-lebih 10 hari terakhir bulan Ramadan akan khatam kurang lebih 2 kali dalam sehari. Bagaimana caranya Ustaz? Itu kelebihan daripada Imam Syafi'i. Kita bagaimana? Kita usahakan paling tidak sekurang-kurangnya dalam sekali bulan Ramadan sekali juga kita khatam. Ya, insya Allah kita akan adakan sholat qiyamul lail selama 10 hari terakhir ini di masjid kita. Sejustad, oh enggak, imamnya siap, makmumnya enggak siap. Ya, insya Allah saya setizi siap untuk jadi imam 1 juz, cuma lihat makmumnya juga saja. Insya Allah, karena kami di Mesir pun semalam 1,5 juz Pak, 20 rakaat dibaca 1,5 juz. Kalau sudah malam 10 hari terakhir bisa sampai 2,5 sampai 3 juz, bahkan sampai 4 juz dalam semalam. Ya. Masih ada sampai sekarang orangnya, masih ada sampai sekarang dilaksanakan di Mesir. Bahkan ceritanya Habib Umar yang sering datang ke Indonesia itu semalam bisa 4 kali tarawih. Tarawih pertama di masjid ini, tarawih kedua di masjid sana. 4 kali pindah masjid dalam semalam, bisa sampai 6 sampai 10 juz dalam semalam. Nah, itulah yang dinamakan Ramadan Syahrul Qiyam. Diiringi qiyamul lail, diiringi dengan sambil membaca Al-Qur'an. Ramadan Syahrul Qiyam merupakan sebuah kewajiban. Ramadan Syahrul Qiyam merupakan sebuah hal yang sunnah. Namun jangan kita tinggalkan. Yang terakhir baru Ramadan Syahrul Niyam. Nah, ini yang makruh Pak. Ramadan sebagai bulan yang tidur, tentang puasa, kerjaan kita tidur. Oh enggak, puasanya tidurnya orang berpuasa kan ibadah, betul. Tetapi bahwa tidur orang berpuasa dianggap ibadah, kapan? Ada beberapa syarat. Pertama, ketika kalau dia bangun lebih banyak melakukan maksiat, misalnya gibah, melukai orang, melakukan kriminal, maka tidur lebih baik bagi dia. Kalau dia bangun melakukan maksiat, maka tidur menghalangi maksiat, tidur menjadi wajib bagi dia, karena menghalangi dia dari maksiat. Atau yang kedua, tidur menjadi ibadah ketika menjadikan tidur itu sebagai penyemangat di waktu-waktu ibadah yang lain. Misalnya kalau siang dia berkegiatan, padahal malamnya ingin sholat panjang, ingin melakukan qiyamul lail berpuluh-puluh rakaat, tapi karena siangnya dia nggak tidur, malamnya menjadi ngantuk, maka tidur menjadi sunnah bagi dia. Saya ulang, tidur menjadi wajib kapan? Ketika maksiat akan dilakukan selama masa dia bangun, maka tidur wajib menjadi wajib. Tidur menjadi wajib baginya, bahkan menjadi pahala baginya. Yang kedua, tidur menjadi sunnah kalau seandainya menjadi penyemangat atau pembantu ibadah-ibadah yang lain, maka tidur menjadi sunnah. Tapi nanti tidur akan menjadi makruh kalau sepanjang bulan Ramadan tidur, bahkan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Kita tidur, ya, meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak di rumah tangga, kemudian lebih pilih tidur, maka itu menjadi makruh, bahkan lebih-lebih bisa menjadi yang haram. Kurang lebih segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah.